Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali mencatat rekor harian. Tercatat 6 Juli 2021 ada 31.189 kasus baru, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia berjumlah 2.345.018 kasus. Penambahan kasus meninggal dunia juga mencatat rekor dengan ada 728 orang meninggal karena COVID-19. Sehingga total orang meninggal dunia 61.868 orang. Sementara itu, jumlah pasien sembuh tercatat bertambah 15.863 orang. Setelah berada di titik 56.000 kasus harian, kemarin kita berada di angka 18.000. Artinya telah terjadi penurunan. Donor plasma konvalesen menjadi terapi tambahan untuk proses penyembuhan pasien COVID-19 yang memiliki gejala berat. Halo teman-teman semua, jadi tadi kita udah lihat nih berita tentang gimana COVID-19 ini bisa masuk ke Indonesia, lalu penyebarannya di Indonesia, hingga kasus penurunannya, dan akhirnya ada pencegahan alternatif yaitu vaksin. Nah, baru-baru ini kita juga mendengar tentang terapi plasma konvalesen. Mungkin banyak dari teman-teman yang masih asing nih, apa itu terapi plasma konvalesen? Nah, mari kita bahas hari ini. Jadi, terapi plasma konvalesen adalah terapi yang memanfaatkan plasma darah dari pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 kepada pasien yang masih terinfeksi COVID-19. Lalu, apa perbedaannya antara vaksin dengan terapi plasma konvalesen? Nah, kalau vaksin teman-teman, yaitu kita menerima infeksi yang sengaja diinfeksikan ke tubuh kita, yaitu virus SARS-CoV-2 yang sudah dinonaktifkan. Jadi sifat dari vaksin ini adalah pencegahan atau proteksi, karena vaksin ini boleh diterima untuk orang yang belum pernah terkena COVID juga, maupun orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Nah, sedangkan untuk terapi plasma konvalesen atau donor plasma konvalesen ini hanya diperuntukkan untuk orang yang sudah pernah terkena COVID-19 dan sudah sembuh. Jadi, terapi plasma konvalesen ini tubuh menerima plasma dengan antibodi dari virus SARS-CoV-2 dari penderita COVID-19 yang sudah sembuh dan akhirnya diberikan kepada penderita yang masih terinfeksi COVID-19. Jadi sifatnya adalah pengobatan, karena dengan pasien terinfeksi COVID-19 ini menerima plasma konvalesen, maka diharapkan pasien tersebut bisa terobati dan sembuh dari COVID-19. Jadi itu ya perbedaannya teman-teman. Sekarang kita mau mendengarkan lebih lanjut mengenai terapi plasma konvalesen. Apakah fungsi dari terapi plasma konvalesen? Terapi plasma konvalesen berfungsi untuk membantu orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19 agar cepat pulih dan dapat mengurangi tingkat keparahan penyakit. Bagaimana cara kerjanya? Terapi plasma konvalesen menggunakan plasma darah dari pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh. Pasien yang sudah dinyatakan sembuh telah membentuk antibodi COVID-19. Antibodi inilah yang kemudian didonorkan kepada pasien yang sedang menjalankan perawatan. Plasma dari pasien yang sudah dinyatakan sembuh ini dapat mengeliminasi atau imobilisasi virus sehingga lingkaran infeksi terputus. Bagi pasien yang sedang menjalani perawatan, plasma ini diharapkan mampu menghindarkan tubuh dari serangan virus dan memperbaiki jaringan yang telah rusak. Nah, kira-kira bagaimana sih prosedur donor plasma konvalesen? Jadi, prosedurnya adalah yang pertama, donor telah memenuhi kriteria pada pre-screening yang sudah dilakukan sehari sebelumnya.
Pre-screening, yakni kondisi memiliki antibodi dan hasil negatif terhadap beberapa pemeriksaan keamanan darah serta memenuhi standar pemeriksaan laboratorium sesuai dengan persyaratan. Selanjutnya, pengambilan plasma konvalesen dengan metode afresis sebanyak 400 hingga 600 ml pada hari selanjutnya. Kemudian, pengambilan plasma konvalesen dapat dilakukan sesuai petunjuk teknik BPOM. Namun, jika UDD EPMI belum memiliki alat afresis dan belum tersertifikasi CPOB, maka pengambilan dapat dilakukan dengan cara konvensional atau menggunakan kantong 450 ml. Dan dalam pengambilan plasma konvalesen, petugas tetap memperhatikan kualitas dan keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sekian adalah prosedur dari plasma konvalesen. Apa saja sih syarat menjadi pendonor plasma konvalesen? Jadi, untuk syarat yang pertama adalah pendonor berusia 18 hingga 60 tahun. Selanjutnya, pendonor memiliki riwayat positif COVID-19 dalam waktu 3 bulan terakhir. Pendonor juga perlu dalam kondisi sehat dan sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19, minimal selama 14 hari. Selanjutnya, diutamakan laki-laki atau perempuan yang belum pernah hamil dan memiliki berat badan minimal 55 kg. Selanjutnya, pendonor juga diharapkan memiliki riwayat transfusi darah dalam jangka waktu 6 bulan terakhir. Pendonor juga dalam kondisi sehat dan tidak memiliki penyakit menular melalui darah, contohnya seperti hepatitis atau HIV/AIDS. Pendonor juga memiliki kadar antibodi virus corona yang cukup dan memiliki golongan darah yang cocok dengan penerima. Nah, kita semua udah tahu nih mengenai arti, fungsi, cara kerja, dan juga kriteria pendonor plasma konvalesen. Kalau misalnya kita berbicara tentang pendonor, berarti ada penerimanya. Nah, penerima plasma konvalesen ini sendiri punya beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Apa aja sih? Yang pertama, pasien COVID-19 itu harus punya gejala, baik gejala sedang maupun gejala berat, atau mengalami kondisi gawat darurat, yang artinya penerima plasma konvalesen itu adalah orang-orang yang terkena atau terdampak COVID-19, baik dalam keadaan sedang maupun berat atau yang mengalami kondisi gawat darurat. Yang kedua, pasien memiliki riwayat kesehatan yang bisa memperburuk kondisi COVID-19-nya. Contohnya, orang-orang yang punya penyakit bawaan, seperti asma, jantung, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, orang tanpa gejala atau OTG itu sering dimasukkan ke dalam kriteria orang yang bisa menerima terapi plasma konvalesen. Tetapi orang tanpa gejala atau OTG itu sendiri sebenarnya hanya wajib melakukan isolasi mandiri di rumah guna menekan penyebaran COVID-19. Nah, setelah membahas mengenai kriteria, yuk sekarang kita membahas mengenai apa saja manfaat yang dapat diperoleh oleh penerima plasma konvalesen. Melalui terapi tersebut, penderita COVID-19 tentunya dapat mempercepat penyembuhan dan pemulihan dari virus itu sendiri. Selain itu, pendonoran plasma ini juga berguna untuk meringankan gejala yang dialami oleh penderita COVID-19, seperti sesak nafas, nyeri dada, demam, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, terapi ini juga mencegah komplikasi dan menurunkan tingkat keparahan penyakit, serta menurunkan resiko kematian. Bermanfaat sekali, bukan? Nah, terapi konvalesen ini sendiri tentunya juga memiliki faktor keberhasilan, dan faktor tersebut dibagi menjadi 3 hal. Untuk faktor yang pertama yaitu dosis. Dosis di sini yang dimaksud merupakan pemberian kadar dosis yang tepat kepada penerima plasma, sehingga dosis tersebut dapat diterima dan berfungsi dengan baik dalam tubuh. Dan untuk faktor yang selanjutnya merupakan kadar antibodi. Di sini kadar antibodi berbicara bagi pendonor dengan artian kondisi tubuh diharuskan sehat,
tidak memiliki penyakit kronis, dan memiliki antibodi yang kuat sehingga dapat memaksimalkan pendonoran plasma yang akan diberikan kepada penderita COVID-19. Dan yang terakhir adalah waktu pemberian plasma konvalesen. Waktu di sini berbicara mengenai penerima plasma darah yang merupakan penderita COVID-19 dan pemberi merupakan seseorang dalam kondisi sehat serta telah sembuh dari COVID-19 yang dinyatakan negatif melalui hasil swab PCR. Melalui hal-hal ini, kita semua tentunya dapat mengetahui bahwa terapi plasma konvalesen ini merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi penderita COVID-19 itu sendiri. Maka dari itu, kami dari relawan Surabaya Lindungi mengajak kita semua untuk dapat mendukung Terapi plasma konvalesen melalui plasma bagi penderita COVID-19. Inilah kontribusi dari kami untuk kamu.